bilang hari Senin ke depan kalau ada ketemu lagi aku akan pecat. Walaupun katanya bicara pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya kesulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam, dan kira-kira lo ekonomi secara umum, dan dia kan dia berdaerah kan, dari daerah kan, dia menyuarakan lain sesama petugas bea cukai, dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari, dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil gimana jualnya, mohon diawasi dan ditindak. Saya udah swasta, risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah. Ya, coba saya coba. Gimana anak buah begitu? Ini anak yang tindak ya. Ini lengkap tempatnya. Ini cuma saya alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kerja. Coba jelasin dulu dirjen bea cukai ini mantan. Kenapa anak buah bisa begitu? Kita cek Pak, ini langsung habis ini kita deliver ke teman-temannya di spot, nanti kita akan verifikasi, nanti kita lapor hasilnya. Bilang ke mereka kalau nongkrong yang Starbucks di warung pinggir jalan aja, paling nggak orang itu nggak curiga. Ini sama aja di mana pun kecil ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah menggebrak-gebrak masih di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Jangan saya main-main. Bilang hari Senin ke depan kalau ada ketemu lagi aku akan pecat. Walaupun katanya bicara pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya kesulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam, dan kira-kira lo kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya, ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, kan lapangannya begini. Nah ini yang mesti kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Yang satu lagi, Pak Menteri di Madura kamu ya, terjadi penjualan pita rokok besar-besaran yang semua rata-rata dijual kembali dan dipakai untuk merek rokok lain. Kalau ini bisa ditertibkan, insya Allah akan banyak penambahan uang pajak masuk ke negara. Merugikan negara, semoga masalah saya bisa diterima untuk dievaluasi. Terima kasih banyak sudah memberikan ruang dan kesempatan terhadap masyarakat untuk memberikan informasi. Kami rakyat mendukung Pak Menlu sepenuh jiwa dan raga. Raga nih. Pak Jaka, kira tinggal kita cek seminggu depan. Ini sebenarnya sudah lama saya dengar. Saya pikir aja mulai berhenti ketika saya mulai ngomong-ngomong seperti itu. Ya sepertinya selama ini dianggapnya kalau itu jauh banget ke bawah, jadi nggak mungkin turun ke bawah. Makanya saya catat pengaduan ini untuk menginformasikan langsung dari masyarakat. Kalau saya dari pusat kan orangnya paling sedikit. Ini kayak crowd reporting. Jadi semua gitu masukan saya. Nah, ini nggak mungkin semuanya ditindak kan, tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengurangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman baik supaya pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, ya saya akan masuk ke bawah. Hati-hati gitu. Izin lakukan tindak premanisme AR pajak KPP 3 raksa. Dapat 3 raksa KPP. Gue cek nanti ya. Jadi kalau itu minggu depan saya cek, ada rapi nih. Ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya. Baca gak ya? Kreatif lah. Oh ternyata betul. Saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai. Ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu. Dan saya pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun apa saya salah.
kayak tahun nanti 4 tahun ya. Habis itu mereka bisa berkuasa lagi, mereka nggak peduli. Jadi itu adalah behavior dari para birokrat. Ganti menteri bodo amat, kalau kemarin diam aja, dipikir nanti bakal lagi ganti menteri mana lagi ganti menteri. Ini sekarang nggak mengatakan ya 5 tahun boleh diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya. Kalau masih melakukan seperti ini. Satu lagi nomor 9, saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1 atau 2 tahun belakangan ini, bea cukai sangat meresahkan baik. Bea cukai lagi lu gimana sih lu? Baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen. Satu pemeriksaan fisik lama sejak keluar penjaluran merah. Misalnya pemeriksaan fisik bisa 34 hari, 2 pemeriksaan dokumen juga 70 PIB. Saya dikenakan notul yang berisi denda, padahal saya tidak ada invoicing dan telah melakukan impor barang serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasan tidak masuk akal. Misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus. Tapi saya tahu pengusaha tidak mungkin naik banding agar barangnya cepat keluar. Kalau banding, mesti barangnya tertahan, kemudian ajukan keberatan yang nanti pasti ditolak juga. Ini namanya diktator. Kan itu juga orang bea cukai lo coba jelasin, ini kan udah itu semua, kenapa bisa begini, coba jelasin. Langsung nanti PIB-nya kita cek. Bukan itu. Ya. Kenapa sifat bea cukai kita begitu? Kan lo gurunya. Ya Pak. Jadi nanti SOP-nya sudah lewat, isinya ini langsung. Terus SOP pemeriksaannya sudah selama ini. Oh, gue jahat ya. Sekjen dikerjain. Nah, di sana emang kita tadi nggak terkendali kalau begitu. Jadi reportnya akan membantu. Ini harus lengkap loh. Gimana lokasinya, ini ada siapa yang ngadu clear, walaupun nggak terbuka diri. Nanti WA grup itu nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan bocor. Nanti kalau begitu bocor nggak ada yang boleh lapor lagi, selesai. Nanti kita beresin tuh. Ini corporate culture-nya beda, mesti kita rubah corporate culture-nya. Pemerintah, corporate culture, governance culture. Ayo kita rubah. Budaya organisasi lah. Apapun namanya lu gagal. Kan dia mesti bentuk corporate culture dulu zaman dulu. Dulu sudah ganti. Berapa lama kita di Jakarta? Oh, masih baru dong kalau gitu. Ini mau menit lu nih. Enggak. Ini kita betul. Satu lagi. Selamat pagi Pak. Saya ingin melaporkan tentang masalah rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun khususnya selaku pengawas dan penegak hukum barang-barang ilegal malah salah mengambil tindakan pemberantasan rokok ilegal. Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka bea cukai seperti tutup mata dan telinga, padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi bukan warung-warung kecil yang mereka sebenarnya hanya sekedar menyambung hidup, walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh bea cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih. Salam hormat warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nanti kita follow up ya, Pak. Jadi gini, di kantor kami sudah membentuk satgas tim khusus, bukan satpol pp yang gede, tim khusus beberapa orang aja. Itu ada staf ahli saya dari bea cukai dan dari Jen dan pajak ya, pajak ya. Staf ahli salah satu tapi tidak di struktural, tapi satu di berpengalaman cukup banyak.
itu akan list, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang baik supaya tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau mana masuk dan link cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya, ini paling orang baik supaya juga. Ya, ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas kita bereskan itu. Ya. Ini hanya 9 dari yang boleh panjang yang mas bacanya. Pada dasarnya seperti itu, jadi maksudnya amat berguna buat kita dan kita akan follow up. Nggak main-main. Saya harapkan dengan nanti government structure yang pemerintah kerja kita bisa berubah. Oke, itu begitu saya.